saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Alfi Basyariah selaku materi pada malam hari ini. Saya izin membuka sesi kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk itu, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu tilawah Al-Quran, yang akan disampaikan oleh adik Irfan Roziela. Ini adiknya sudah online ya, bersama ibunda tercintanya. Nah, adik ini merupakan dari Yayasan Ar-Rahmah Anissa Pekanbaru. Masya Allah, jauh-jauh dari Pekanbaru. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa adik Irfan ini masih berumur 10 tahun. Jadi sekarang masih di kelas 2 SD. Tapi insya Allah nanti kita dengarkan bersama doa dari adik Irfan ya. Untuk itu langsung saja saya persilahkan. Bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada adik Irfan dan semoga lantunan ayat Al-Quran yang sudah dibacakan tadi bisa menambah keberkahan untuk sesi kajian kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu. Tentunya kita akan ada penyampaian materi oleh Ustadz Muhammad Alfi Basyari. Nah, Al-Ustadz Muhammad Alfi Basyari ini merupakan lulusan internasional teman-teman. Jadi insya Allah nanti kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari beliau. Dan tentunya tema kita pada malam hari ini adalah Al-Quran bukan hanya sebatas perjalanan tapi juga nafas kehidupan. Nah, nanti apa sih maksudnya nanti akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Alfi Basyari. Untuk itu kepada Ustadz Alfi Basyari kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Quran sebagai nafas jiwa. Saya akan memulai dengan dengan sebuah pertanyaan yang pernah saya tanyakan kepada guru. Nama beliau Dr. Yusuf saat itu. Beliau orang Mesir, beliau alim ulama. Saat itu sedang bulan Ramadan atau masuk menjelang bulan Ramadan saat itu. Kemudian saya punya pertanyaan saat itu tentang, karena bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran ya, tapi sedangkan target orang itu berbeda-beda ketika bulan Ramadan begitu. Dan juga efek Al-Quran terhadap yang membacanya itu juga beda-beda. Saat itu saya bertanya kepada beliau, karena yang saya tahu sejak dulu, Ramadan sebagai syahrul Quran, biasanya kalau di Indonesia begitu ya, atau saya tidak tahu di negara lain seperti apa, ketika saya pesantren dulu misalnya, bulan Ramadan itu kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin begitu. Ada yang targetnya 1 kali hatam, berarti per hari 1 juz. Ada yang 2 kali hatam, berarti perharinya 2 juz begitu. Nah, sedangkan pertanyaan saya saat itu, saya berpikirnya begini, kalau misalnya memang hatam Quran itu adalah target di saat bulan Ramadan, bagaimana dengan orang-orang yang berada di pondok tahfidz Al-Quran? Karena sangat susah sekali bagi orang yang sedang dalam proses menghafalkan Al-Quran untuk menambah hafalan, menjaga hafalannya, dan di saat yang sama juga menghatamkan Al-Quran itu membutuhkan energi yang ekstra. Kemudian ada juga orang lain yang cara berinteraksi dengan Al-Qurannya adalah dengan cara bertadabur begitu. Bertadabur itu berarti dia membaca Al-Quran dan terjemahannya pelan-pelan, kemudian dia berpikir di situ. Bahkan dia berpikir tentang bagaimana Al-Quran bisa mengubah hidupnya atau apa yang salah dengan hidupnya ketika dia membaca Al-Quran begitu. Pertanyaan saya saat itu kepada dosennya adalah, di bulan Ramadan ini, Ramadan sebagai syahrul Quran ataupun bulan diturunkannya Al-Quran, manakah yang paling afdol untuk dilakukan? Karena Ramadan ini 2 bulan lagi ya, sekitar 2 bulanan lagi. Mana yang paling afdol untuk dilakukan? Apakah membaca Quran sebanyak-banyaknya, menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya,
Atau yang kedua, bagi penghafal Al-Quran itu mengulangi dan juga menambah hafalannya. Atau yang ketiga, bagi orang yang ini ya bertadabur begitu ya kan, dia membaca Al-Quran pelan-pelan sekali beserta dengan terjemahannya, tapi dia karena membacanya pelan-pelan begitu ya, otomatis secara kuantitas jumlah ayat yang ditamatkannya ketika bulan Ramadan itu bisa jadi sangat-sangat sedikit begitu. Kemudian jawaban beliau itu sangat simpel sekali. Ya, dan ini adalah jawaban yang bagi saya menyadarkan tentang apa namanya, mengevaluasi tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Ya, yang itu juga adalah sebenarnya topik hari ini. Jawaban beliau adalah lakukanlah ataupun pilihlah yang manapun terserah, selama itu bisa mendekatkan diri kamu dengan Allah, katanya. Jawabannya simpel. Jadi keafdolan itu bagi beliau ternyata bukan atau tidak datang dari kuantitas atau dari sebanyak ayat mana, sebanyak apa ayat yang kita baca ketika bulan Ramadan, atau sebanyak apa ayat yang kita bisa hafalkan begitu ya kan. Tapi beliau justru langsung ke dalam intinya ya kan, dan itu juga kadang-kadang yang menjadi apa ya, kesalahan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu lakukanlah apa yang membuat kita merasa dekat dengan Allah begitu. Kalau misalnya kita dengan bertilawah, membaca, menghatamkan Al-Quran kita merasa dekat, maka jangan dilakukan. Kalau kita dengan menghafalkan Al-Quran kita merasa dekat, tapi tidak dengan bertilawah saja misalnya, karena kita punya target, karena kita sudah nyaman dengan proses menghafalkan Al-Quran, maka ya teruskanlah itu meskipun itu ketika bulan Ramadan begitu. Atau kalau misalnya kita di sini biasanya ada orang-orang akademisi begitu ya, orang-orang yang memang mahasiswa atau akademisi yang lebih suka untuk menggunakan logikanya untuk berpikir, bagi mereka dekat dengan Allah itu bisa dilakukan ataupun dicapai melalui tadabbur yang pelan-pelan begitu. Membaca suatu ayat kemudian direfleksikan, dimuhasabahkan begitu. Ya. Dan disinilah kenapa kita harus mengevaluasi hubungan kita dengan Al-Quran begitu. Kita memiliki hubungan dengan banyak hal di kehidupan kita ya. Kita hidup dengan keluarga kita hidup dengan teman-teman kita hidup juga dengan karyawan, dengan atasan kita, dengan bawahan kita hidup juga dengan handphone, sosial media begitu. Nah kemudian yang kita ingin lakukan sekarang adalah berada di manakah Al-Quran, ya kan? Atau posisi Al-Quran itu paling mirip di dalam kehidupan kita itu dengan apa begitu? Apakah Al-Quran itu mirip dengan cara kita berinteraksi dengan handphone kita, yang mana handphone kita itu seakan-akan tidak bisa dilepas dari tangan begitu ya kan? Dan ketika contoh handphone itu ketinggalan saat kita sekolah atau saat kita kerja, kita merasakan anxiety begitu. Kita merasakan ada rasa risau begitu. Apakah Al-Quran memiliki kedudukan yang sama dengan handphone kita atau tidak? Ya. Apakah Al-Quran, contoh karena kita merantau, apakah Al-Quran memiliki kedudukan yang sama dengan keluarga yang di kampung halaman begitu? Kita tidak setiap hari mengunjungi ataupun menelpon mereka, tapi kita pasti menelpon mereka ketika sedang kepikiran ataupun ketika sedang merasa rindu begitu. Apakah Al-Quran itu memiliki analogi yang sama seperti itu? Ya. Nah dari situ baru kita bisa melihat mengevaluasi kedekatan kita dengan Al-Quran. Analogi yang manakah yang paling tepat dengan antara Al-Quran dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah karena banyak sekali yang yang membaca Al-Quran membaca saja begitu ya kan, tapi sayang sekali mereka tidak membaca artinya begitu ya. Karena begini, meskipun sebenarnya Al-Quran itu dibacanya saja tanpa pemahaman itu sudah dapat pahala begitu ya. Al-Quran dibaca tanpa pemahaman itu sudah dapat pahala. Tapi kita sebagai manusia yang berakal, apalagi dengan akses kepada Al-Quran terjemahan sekarang di mana-mana, sangat mubazir sekali kalau kita membaca Al-Quran hanya sebatas dengan tilawah saja. Ya, dan dalam artian apa? Dalam artian kita tidak ingin mengulik Al-Quran lebih jauh, kita tidak ingin mengulik terjemahannya ataupun mendengarkan tafsir-tafsiran dan juga ceramah-ceramah tentang kajian-kajian Al-Quran di YouTube atau dimanapun itu. Kemudian kita merasa cukup dengan baca Al-Quran saja. Ya, kenapa? Karena pahala-pahala yang kita dapatkan dari bertilawah Al-Quran itu tercatat oleh malaikat. Tapi bagaimana Al-Quran bisa mengubah hidup kita, itu membutuhkan proses berpikir yang lebih advance lagi, yang lebih maju lagi, yang lebih jauh lagi. Ya. Salah satu ayat favorit saya adalah Qul huwalil ladzina amanu hudan wa shifa. Ini adalah ayat favorit saya. Katakanlah kepada orang-orang beriman bahwasanya Al-Quran itu adalah huda, yang pertama adalah petunjuk,
Dan yang kedua adalah syifa, dan yang kedua adalah obat begitu. Ini tidak diartikan bahwasanya Al-Quran itu bisa mengobati penyakit kanker atau penyakit parah seperti itu tidak. Ya kan, yang dikatakan di sini adalah apa? Adalah kalau kita ingin menggunakan akal pikiran kita, kita akan bisa menganggap Al-Quran sebagai apa? Sebagai huda yang pertama, petunjuk dalam kehidupan. Yang kedua adalah syifa ataupun penyembuh bagi hati kita, begitu. Menyembuhkan luka hati itu sangat sulit sekali dan jauh lebih menantang daripada menyembuhkan luka-luka fisik, begitu. Mengidentifikasinya susah. Kadang-kadang kita suka kadang-kadang kita butuh berikhtiar dengan bantuan psikolog misalnya untuk mengetahui berasal dari manakah penyakit hati kita. Kadang-kadang kita membutuhkan ceramah dari orang-orang yang soleh untuk menentukan di manakah asalnya penyakit hati kita, begitu. Ya. Kadang-kadang kita juga tidak tahu kemana harus meminta bantuan untuk mengidentifikasi penyakit hati kita. Beda dengan penyakit fisik, penyakit seperti batuk dan sebagainya, kita tahu. Kita bisa ke dokter, kita bisa melalui proses pengobatan tradisional, Tibun Nabawi lah begitu. Kita tahu harus pergi kemana. Tapi penyakit hati tidak seperti itu. Dan kadang-kadang kita telat untuk mengidentifikasinya. Dan sebagian orang, alhamdulillah, dan semoga itu bukan kita, mereka tahu itu salah, tahu ada yang salah dengan hati mereka, tapi mereka menyangkal itu. Dan mereka tidak sempat untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya, kenapa? Karena keburu maut menjemput begitu, dan itu banyak sekali ya yang terjadi seperti itu. Meninggal dalam keadaan yang seburuk-buruknya. Padahal mereka tahu bahwasanya itu adalah keadaan yang salah. Ya. Maka apakah ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kita sebagai umat manusia? Ayat yang pertama diturunkan itu adalah Iqra. Kata pertama Iqra, bacalah gitu. Nah, kalau kita pikir-pikir ayat bacalah itu, jadi ceritanya saat itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyendiri di Gua Hira, begitu. Kemudian datanglah sebuah sosok yang tidak dikenal, ya. Kemudian dikatakanlah kepada Nabi saat itu, Iqra, bacalah begitu. Kemudian Nabi berkata apa? Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian dipeluklah Nabi itu, ya kan, sangat erat sekali oleh malaikat tersebut sampai hampir tidak bisa bernafas begitu. Kemudian dilepaskan, kemudian dikatakan lagi Iqra, bacalah. Kemudian Nabi sama jawabannya, Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian dipeluk lagi sampai hampir tidak bisa nafas. Kemudian dilepaskan lagi. Kemudian Iqra, kemudian seperti itu. Ya kan, sampai kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya al-alaq ayat 1 sampai 5 seperti yang kita tahu begitu. Kenapa ayat Iqra, bacalah, diturunkan begitu ya kepada seorang nabi, seorang figur yang dia itu tidak bisa membaca, betul. Ya. Apakah kewajiban Iqra itu hanyalah untuk umatnya tapi tidak untuk nabinya? Ya, bukankah kalau seperti itu kan, Iqra itu berarti buat umat Islam, tapi bukan buat nabinya. Kenapa? Karena nabi tidak bisa membaca. Kalau seperti itu berarti nabi bukan contoh yang baik begitu. Ya. Kenapa Iqra itu ayat bacalah diturunkan kepada seorang nabi yang tidak bisa membaca? Karena Iqra ataupun membaca itu tidak selalu membaca dari buku. Tidak selalu huruf-huruf yang kita proses, ya kan, yang kita baca. Iqra itu adalah kita membaca situasi yang terjadi di sekitar kita. Iqra itu adalah kemampuan kita untuk membaca ke dalam diri sendiri, menilai apa yang salah, menilai apa yang benar, di mana kita bisa meningkatkan. Kemudian juga dari lingkungan-lingkungan kita juga harus bisa membaca dan memilah manakah di antara semua yang terjadi di sekitar kita yang harus kita serap dan kita benarkan dan kita normalisasikan, dan mana yang harus kita filter begitu. Ya. Dan itu sebenarnya esensi dari Iqra itu. Yaitu adalah bukan membaca buku saja, apalagi futsulu begitu ya, atau hanya membaca tilawah saja, tapi kemampuan kita untuk membaca dan juga kemudian untuk bermuhasabah,